Selamat datang di channel No Eke Isha. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya, biar kamu bisa tahu apa yang terbaru dari video-videoku ini. Ada produk baru loh, itu tas mungil. Aduh, kulitnya mengkilap, warna emas putih keprak-perakan. Wuis kalau Jeng lihat pasti dijamin mau deh. Jeng Nuri, sahabat kongkow nyerocos tak bisa berhenti. Aduh, Jeng, bukannya gak mau, tapi aku han koleksi tasnya dah banyak banget, tolakku secara halus. Jangan bilang gak mau loh, Jeng. Kulitnya beda, terbuat dari anaconda asli, barang langka, Jeng, ambilnya aja dari Amazon. Entar kalau diambil orang nyesel deh karena aku baru nawarin ke Jeng En dari aja. Soalnya aku tahu hobi Jeng En yang penting itu loh. Dokatnya paling tebel. Hai. Aku terdiam setelah ngobrol panjang lebar di telepon. Kupikir-pikir lagi tawaran Jeng Nuri tentang tas itu. Memang aku dan keempat sahabatku penggemar semua tas, sepatu, dompet dan semua aksesoris yang terbuat dari kulit ular, bahkan lingerie-ku juga ada. Ular-ular yang biasa dijadikan barang koleksi kami juga tak sembarangan, selain kulitnya pilihan juga ularnya adalah ular muda. Konon katanya kalau jenis kulit ular muda lebih berkilau dan lebih tahan lama. Kalau kulit ular tua biasanya kualitasnya lebih jelek dan mudah rusak. Saking tergila-gilanya aku akan koleksi ular sampai-sampai aku harus berburu lingerie-ku sampai ke mancanegara. Dan aku tak peduli dengan harga yang selangit, yang penting aku happy dengan penambahan koleksi kulit ularku yang paling beda dengan rekan-rekanku sesama istri bos. Aku, Jeng Nuri, Jeng Ana, Jeng Retno dan Jeng Sukma adalah para istri bos yang selalu ngumpul bareng untuk mengisi kegiatan sehari-hari selain menemani para suami jika dibutuhkan dan kebetulan sama-sama penggemar produk-produk kulit ular, bahkan kami bersaing untuk mengumpulkan koleksi sebanyak-banyaknya. Tapi di antara kami berlima yang tidak terlalu ngoyo adalah Jeng Nuri, karena dia justru yang rajin berburu produk kulit ular terupdate untuk ditawarkan kepada kami, dan biasanya akulah orang pertama yang dia tawari, sehingga koleksikulah yang paling lengkap. Dan tentunya paling pertama punya jika ada produk baru. Aku hitung-hitung dulu uang di tabunganku. Siapa tahu suamiku sudah mentransfer lagi. Cepat-cepat kuambil handphone dan kutekan tombol SMS banking. Yes, aku berteriak kegirangan, tabunganku sudah bertambah hingga mencapai kisaran jumlah 9 buah nol. Aku segera menelpon Jeng Nuri untuk memastikan tas yang ditawarkannya. Tak perlu memakan hitungan hari tas mungil itu telah berpindah ke tanganku setelah kukuras semua isi tabunganku untuk mentransfer ke rekening Jeng Nuri. Yah, memang benar omongan Jeng Nuri, tas itu berkilau kala di malam hari dan tampak anggun, sedang di siang hari tas tampak gemerlap hingga kemewahannya terpancar, dan lihat. Di bagian depannya ada kantong kecil yang bukaannya tidak memakai resleting ataupun kancing tulang seperti tas-tasku sebelumnya, tapi kancing ini mata ular asli. Seumur aku punya koleksi tas ular tidak pernah mata ular dijadikan aksesoris, karena seperti ketika aku tanyakan kepada pembuat tas, konon katanya itu pantangan karena mata ular menyimpan memori yang sangat tajam, seperti kamera digital yang bisa menyimpan langsung gambar yang dibidiknya dan seperti seorang spionase, sehingga dikhawatirkan ular lain bisa menangkap sinyal tersebut dan mengetahui sang pembunuhnya dan akhirnya mengadakan perhitungan alias balas dendam, dan balas dendam itu selain ditujukan kepada sang pembunuhnya langsung, bisa juga kepada siapa saja yang pernah berhadapan dengannya. Itu kan tahyul yang berkembang di masyarakat. Sekarang sudah zaman modern dan aku tinggal di apartemen mewah di tengah kota. Tak mungkin ular bisa masuk ke dalam apartemen, kecuali kalau aku tinggal di pedesaan yang di setiap kiri kananku ilalang dan pohon bambu, baru kemungkinan ada ular. Lagian, ngapain aku mikirin dunia ular, aku han bukan pembunuh.
Aku hanya pecinta seni dan kemewahan. Dan satu hal lagi, ini ular anaconda. Bo, mana ada saudaranya bangsa ular sejenisnya di Indonesia sini. Lawong tinggalnya di Amazon sana. Malam nanti ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sibuk mematut-matutkan baju, tas dan sepatuku, bahkan lingeriku. Aku akan pergi ke pesta kebun yang diadakan salah satu temanku, Jeng Retno, yang merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-10. Mereka merayakannya dengan mengeluarkan dana yang sangat tinggi. Bayangkan saja, pesta kebun di malam hari, dengan lampu merkuri ribuan watt sehingga taman di malam hari disulap seperti layaknya siang hari. Terang benderang. Kemudian mereka pun sengaja menyewa koki-koki internasional untuk memasak, belum lagi segala tetek bengek pesta yang memakan budget luar biasa. Wis, aku membayangkan kemeriahan pesta itu harus setimpal dengan penampilanku yang serbawah. Malam harinya aku diantar sopir pribadiku menuju tempat pesta. Tempatnya di sebuah perumahan elit di tengah kota yang menyediakan lahan berupa sebuah taman seluas 500 meteran khusus untuk disewakan dan digunakan sebagai tempat pesta kebun yang nyaman. Ketika aku tiba di sana sudah tampak banyak tamu dan mereka semua menatapku dengan takjub. Aku berjalan dengan penuh percaya diri dan senyum puas mengembang di bibirku. Segera aku temui Jeng Retno bersama suaminya, dan kami pun cipika-cipiki. Hei, Jeng Endari, kamu cantik banget malam ini, wah. Tasnya lagi, keren banget, sapa Jeng Retno dengan mata sedikit agak mendelik. Aku tahu itu, karena walau suara dan senyumnya dibuat semanis dan seramah mungkin, tetap sorot matanya tak bisa berbohong. Memang kami bersahabat, tapi juga sekaligus bersaing dalam segala hal. Dan dia paling tidak suka kalau melihat aku punya koleksi terbaru yang lebih bagus dan lebih mahal daripada koleksinya. Makasih, dan selamat ya atas perkawinan kalian yang sudah melewati angka 10, yang kata orang masa-masa tersulit dalam sebuah perkawinan, sambil kukedipkan sebelah mataku ke arah suami Jeng Retno dan kami bertiga pun tertawa hangat. Pasangan Jeng Retno dan suaminya tampak mesra. Di usia perkawinan ke-10-nya, padahal itu hanya topeng belaka. Kami selalu bersama sehingga kami tahu seluk-beluk kehidupan pribadi kami. Selain kami suka kongkow bareng arisan, berburu fashion dan kuliner, kami pun pemburu cinta. Awalnya hanya iseng yang berujung ketagihan, dari bermula arisan uang lama-lama arisan lelaki muda alias brondong. Tapi satu hal yang tidak diketahui oleh semua sahabatku, termasuk Jeng Retno, beberapa bulan terakhir ini aku sering berkencan dan bercinta dengan suami Jeng Retno, bahkan lingerieku yang sekarang kupakai adalah hadiah dari suami Jeng Retno kala kami berdua berkencan di kota Paris. Makin malam pesta makin hangat, kami semua berpesta, berdansa dan bergoyang dengan bergelas-gelas vodka yang kami teguk. Musik syahdu dan ceria silih berganti membuai gerakan kami. Tak kuhitung berapa lelaki yang memintaku berdansa bersama mereka. Aku memang terkenal sebagai ratu pesta, karena tubuhku yang lentur bisa meliuk-liuk sesuai irama musik, mau disco, mau goyang samba, mau dansa, aku selalu bisa. Sepertinya malam ini memang malam pesta untukku, karena suamiku sedang keluar negeri sibuk dengan bisnisnya. Bahkan suami Jeng Retno merupakan orang pertama yang minta aku temani berdansa, dan sempat-sempatnya pula sambil berdansa lelaki itu mengulum bibirku. Kami sangat menikmati dansa ini kalau tidak disamperi Jeng Retno yang meminta suaminya menemaninya dansa, mungkin pelukan kami tidak akan terpisah sampai pagi menjelang pun, seperti yang biasa kami lakukan bersama ketika berjelajah cinta. Setelah terasa capai berdansa, aku duduk beristirahat bergabung dengan sahabat-sahabatku. Seperti biasa obrolan kami pun ramai dibumbui tawa cekikikan nakal kami. Lihat tuh, ada cowok keren,
bisik Jeng Nuri sambil matanya tertuju ke satu arah. Mata kami pun serentak mengikuti arah tatapannya. Mana? Tanya Jeng Retno. Hus, jangan keras-keras, lihat tuh pemuda yang sedang berdiri sendirian di bawah pohon rindang, pakai baju abu-abu keemasan dan tangannya memegang sloki yang diarahkan ke kita, bisik Jeng Nuri lagi. Dan ya benar di sudut sana tampak seorang pemuda ganteng sepertinya bukan orang Indonesia dan kami pun belum pernah melihatnya. Kami menyangka mungkin pemuda tersebut diajak kemari oleh salah satu tamu undangan Jeng Retno. Aku samperin, ya? Siapa tahu bisa dijadikan bahan arisan buat minggu depan, bisik Jeng Sukma sambil berkedip binal penuh arti dan dia pun melangkah menuju tempat pria itu berdiri. Kami melihat mereka langsung terlibat obrolan hangat dan tampak Jeng Sukma cekikikan. Beberapa saat kemudian Jeng Sukma kembali ke tempat kami dan menyuruh kami mengundi arisan saat itu juga. Dia bilang pemuda itu sedang terburu-buru karena masa berlaku visanya sudah akan habis besok pagi dan dia akan segera pulang ke negara Amerika setelah dia menyelesaikan pekerjaannya di Indonesia. Dan tak perlu menunggu waktu lama undian diam-diam kami adakan, tentu saja pemenang pertama adalah Jeng Sukma. Karena dia yang pertama berkenalan dengan pemuda bule itu, kesempatan kedua Jeng Ana, disusul Jeng Retno, kemudian Jeng Nuri, dan aku kebagian yang terakhir. Dalam hati aku berkata tak apa-apalah berkencan di urutan terakhir juga, yang penting aku tidak diburu-buru waktu antrian, ha. Jeng Sukma pun berlalu bergandengan mesra dengan pemuda bule itu meninggalkan taman ini. Kami menanti dengan harap-harap cemas, takut si bule tidak kembali. Oh ya kami sampai lupa bertanya siapa namanya. Seperempat jam kemudian, aku lihat si bule sudah berdiri kembali di bawah pohon, sama seperti tadi berdiri bersandar sambil memegang sloki yang diarahkan kepada kami berempat. Tidak perlu menunggu komando kami pun mengerti dengan isyarat tersebut dan Jeng Ana, Jeng Retno dan Jeng Nuri bergantian pergi meninggalkan taman pesta ini. Tinggal hanya aku yang duduk sendirian di kursi yang letaknya agak menyingkur ini. Tak lama si bule datang lagi tapi berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi dia mengirim isyarat memanggil dari kejauhan, kini dia sendiri yang mendekatiku dan duduk di sampingku. Kutatap wajahnya yang ganteng dengan senyum dan tatap mata yang mempesona. Kuyakin takkan ada seorang wanita pun yang tak luluh oleh pesonanya. Tatap matanya tajam dengan bola mata biru kehijau-hijauan. Aku sepertinya pernah mengenal si empunya mata ini, tapi siapa dan di mana? You're so special. You are the girl that I've been looking for a long time. You're always in my dream and become the shadow of my life. Actually, I'm always with you every time, day and night. Surround you again and again. Bisiknya pelan tapi tegas. Aku tergetar, entah perasaan apa yang kini berkecamuk melingkupi relung-relung hatiku. Harusnya aku tersanjung mendengar bisikannya tapi ada perasaan ganjil dan membuatku merinding. Apalagi ketika tanganku bersentuhan dengannya. Tangan itu licin tidak berbulu, tidak seperti kebanyakan tangan orang bule yang penuh bulu. Bahkan seperti hanya kulit jangat saja saking licinnya dan terasa dingin menempel tanganku. Who are you? Tanyaku lirih. You will know soon. Jawabnya pendek sambil membimbingku meninggalkan kursi yang kududuki. Kami menuju pohon tempat dia tadi berdiri dan aku diajak menyelinap ke belakang pohon itu. Close your eyes, I'll show you something. Bisiknya sambil mencium keningku. Aku geli ketika tangannya mulai liar di tubuhku. Aku membuka mata dan aku ingin berteriak sekuat tenaga, tapi aku tak kuasa. Di tubuhku melilit seekor ular ukuran besar dengan mata menyala dan lidah yang siap menjilat dan menyemburkan bisa. Ada suara yang entah datangnya dari mana. You have destroyed our population. You always ask someone to kill us.
We're dead young because of you and your friends. We become the victims because of your hobby, your greediness to reach your satisfactions and your money. I come here to kill you all as my family asked. And now your turn to finish our mission to revenge after I succeeded in killing your friends. I'll peel your skin step by step and I'll let you feel how pain it is and I'll enjoy it the same as you enjoy our skin. Lamat-lamat aku mendengar namaku dan keempat temanku dipanggil lewat mikrofone karena pesta telah usai. Aku tak kuasa bergerak, hanya perih luar biasa yang kurasa, bahkan aku tak kuasa mengerang. Kulit ariku lapis demi lapis disayat dengan geriginya yang tajam dan darah membuncah dari setiap pori-pori tubuhku. Hanya mataku yang dapat bergerak ke samping dan terlihat pemandangan mengerikan. Tampak tubuh keempat temanku seperti kelopak bunga mawar merah merekah yang berlapis-lapis.